Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Firdaus dengan NIM 12201193102. Di sini saya akan menjelaskan tentang jika saya membuka usaha yang saya ambil yaitu usaha makeup artist MUA atau tata rias. Nah, latar belakang mengapa saya memilih usaha ini. Nah, seperti yang kita tahu selama ini, minat masyarakat terhadap hal-hal yang berbau kecantikan seperti tidak ada habisnya. Dan tren-tren mungkin datang silih berganti, tapi kecintaan untuk selalu tampil memukau dan mempesona tidak akan hilang. Karena itulah bisnis di industri kecantikan ini begitu menjanjikan dan menarik untuk dicoba. Tak hanya membuka toko kosmetik atau bahkan membuat produk sendiri, dan juga bisa menyediakan jasa makeup artist MUA profesional. Makeup artist MUA merupakan orang yang bekerja sebagai perias wajah. Mungkin kebanyakan orang mengira kalau MUA ini hanya mau mengambil job-job besar untuk mendandani para aktor atau aktris saja. Padahal kata aktris dalam MUA ini merujuk sebuah profesi sebagai seniman. Sehingga dapat dikatakan MUA ini adalah seniman yang menggunakan makeup perhiasan wajah sebagai alat atau media berkarya. Nah, lantas berapa sih modal yang perlu dikeluarkan untuk menjadi MUA ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Nah, di dalam usaha makeup artist MUA membutuhkan modal biaya sekitar 10 juta. Dan uang sebanyak itu mungkin bisa didapatkan dari hasil menabung dengan cara menyisihkan uang sebesar 2 juta per bulan dari hasil bekerja. Rincian awal atau modal awal dalam bisnis makeup MUA ini sebagai berikut. Yang pertama, ada koleksi alat rias dan makeup. Ini mengeluarkan modal sekitar 2 juta. Nah, kemudian yang kedua, ada koleksi busana pengantin yang mengeluarkan modal sekitar 3 juta. Kemudian ada koleksi busana lain, kebaya dan jas. Ini mengeluarkan modal sekitar 1 juta. Nah, kemudian ada lemari pakaian khusus yang mengeluarkan modal sekitar 1.500.000. Kemudian ada koper yaitu mengeluarkan modal sekitar 500. Yang kemudian ada papan nama yang mengeluarkan modal sekitar 250. Nah, total modal awal yaitu 8.250.000. Nah, omset yang didapat dalam 1 bulan ini jika mendapat minimal 2 orderan tata rias pengantin yaitu sebesar 5 juta. Ketika tidak ada pegawai yang perlu digaji, maka omset bersihnya yaitu 5 juta tersebut. Dalam kurun waktu 2 bulan sudah bisa mengembalikan modal awal ketika membuka usaha makeup MUA ini. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Yang pertama, ada melayani klien dengan baik. Nah, melayani pelanggan dengan tulus merupakan salah satu cara ampuh dalam promosi jasa makeup. Kemudian yang kedua ada melalui sosial media. Sosial media adalah platform ampuh dalam cara promosi jasa makeup. Sebab media sosial memiliki jangkauan luas dan paling banyak digunakan pekerja seni di industri kreatif dalam meningkatkan sebuah impresi. Misalnya bisa diupload hasil karyanya makeup ke media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Dan bisa juga melakukan interaksi bersama para followers dengan cara tanya jawab Q&A di story atau meminta review berupa testimoni hasil makeup. Hal ini dilakukan agar calon klien tertarik. Kemudian yang ketiga ada membuat blog atau website. Selain mengoptimalkan sosial media, bisa juga memakai cara lain seperti membuka blog atau website sendiri. Karena platform ini mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Para wanita milenial saat ini mudah penasaran dan suka mencari informasi seputar kecantikan, pernikahan hingga tren makeup terbaru. Nah, hal ini dapat menjadi peluang besar bagi promosi jasa makeup dalam menarik minat calon customer dari internet. Kemudian yang keempat, ada menawarkan jasa secara langsung. Nah,
Metode seperti ini masih terbilang cukup mampu untuk mempromosikan jasa secara langsung kepada klien, namun membutuhkan teknik marketing yang tepat agar pelanggan tertarik dan minat dengan jasa makeup artist. Nah, kemudian yang kelima ada tepat waktu. Nah, menunggu memang salah satu hal menyebalkan yang harus dihadapi oleh klien. Setelah pelanggan membooking slot makeup, segera catat tanggal dan lokasinya agar dapat datang tepat waktu di hari H. Kemudian yang keenam ada bergabung dengan komunitas MUA. Setelah meningkatkan kemampuan dan memiliki pelanggan, saatnya bergabung dengan komunitas khusus makeup artist dengan berdiskusi langsung dengan sesama MUA. Nantinya akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Selain itu, kemampuan menjadi terasa dan terarah karena mendapat link atau channel ke jasa-jasa lainnya. Selanjutnya ada analisis resiko. Yang pertama, ada perubahan mood. Nah, perubahan mood ini merupakan hal sepele yang kerap kali membuat para makeup artist profesional sulit konsentrasi dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua ada waktu. Sulitnya membagi waktu juga menjadi kendala tersendiri bagi setiap orang. Profesi sebagai penata rias profesional itu juga membutuhkan kerja keras dan kemauan yang tinggi. Nah, kesulitannya di sini adalah harus pintar membagi waktu. Misalnya, kita dikunci atau dijadwalkan tanggal segini, tapi pas kita sudah tidak mengambil kerjaan di hari itu, tiba-tiba dibatalin. Nah, kebanyakan kalau pekerjaan kita tidak akan ada agreement yang tetap untuk kita minta cancel fee, jadi kita harus terima resiko tersebut. Nah, yang ketiga ada mencari inspirasi. Seorang penata rias juga perlu inspirasi agar semakin berkembang untuk memuaskan para kliennya. Nah, misal mencari inspirasi tren make up terbaru tanpa harus mencontek orang lain. Kemudian yang keempat, ada mendalami karakter klien. Salah satu kesulitan menjadi penata rias adalah mendalami karakter kliennya. Mendalami karakter penting karena akan mempengaruhi hasil riasan. Karena menghadapi bermacam-macam karakter klien bukan merupakan hal mudah saat baru terjun menjadi makeup artist. Selanjutnya ada analisis pelaksanaan, yaitu berupa alokasi waktu dan pemilihan tempat. Nah, alokasi waktu dalam usaha MUA ini tidak terikat dengan waktu, melainkan bisa dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Namun, saya berkeinginan untuk membuka usaha tersebut 6 hari dalam 1 minggu, yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Dengan rentang waktu mulai dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian pemilihan tempat. Saya akan membuka usaha MUA ini di wilayah perkotaan karena di perkotaan merupakan wilayah yang tergolong ramai sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Nah, mungkin itu saja gambaran usaha yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.